Halo teman-teman YouTube, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya sekarang di masa pandemi ini. Nah, hari ini aku mau coba unboxing sebuah produk dari Pressplay, yaitu keyboard Rover 84, keyboard yang baru banget, Pressplay rilis. Beli karena pengen gantiin keyboard lama aku yang itu Vortex VX7. Nah, ini baru banget datang barangnya. Nah, ini paket yang datang dari Pressplay. Dia dikasih bubble wrap seperti ini, tapi sayangnya dia tidak ditutupin, jadi orang dari paketnya bisa tahu ini kira-kira barang apa. Mungkin kedepannya kalau bisa dari Pressplay ditutup aja, jadi nggak ketahuan lah isinya apa. Nah, sekarang langsung aja kita buka kayak apa isi. Nah, oke. Jadi seperti ini keyboard dari Pressplay, keyboard Rover 84. Kalau di belakangnya ini kita bisa lihat ada tulisan BBT Die Subkey Case, ada 2,4 GHz dongle, Bluetooth 5, USB Type-C, RGB backlit, magnetic extend fit, universal hot swappable 3-5 pin, dan original design by Pressplay. Kita lihat dari samping seperti ini, itu ada tulisan Rover 84, juga Dare Mighty Things. Apa ini ada ini juga sosial media dari Pressplay. Oke, dan ini adalah tulisan lifestyle mix teknologi. Ini kalau dari depan, nah ini ada stiker menandakan bahwa dia menggunakan switch brown ya. Oke, 84 key. Oke, langsung aja kita buka kayak apa sih isinya. Nah, jadi pas awal-awal buka, nanti kita lihat seperti ini. Di sini ada semacam plastik yang membungkus keyboardnya. Seperti ini, karena dalam box ini ada kabel disembunyikan di dalam sini. Nah, seperti ini ya. Dan ini ada kabel, kita kasih set kabel USB Type-C ke USB A. Selanjutnya kita dapat ada 2 buah plastik. Ini ada plastik, isinya adalah keycaps yang custom, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan ini ada semacam stand ya, stand tambahan yang magnetik itu. Oke, ini kita bahas lagi. Untuk kabelnya kira-kira seperti ini, dia kabelnya nggak braided, kabel biasa ya, bahannya plastik karet, dia ada ininya, strapnya, jadi kalau bisa dilipat biar rapi. Nah, yang pertama ini ada for the benefit of all ya. Gambarnya NASA ya, logo seperti planet ya, ada ini gambar astronot sepertinya, dan ada gambar planet lagi tapi warna merah, yang tadi warna. Sekarang kita masuk ke keyboardnya. Kita buka keyboardnya. Nih, cakep ya. Buat orang kayak saya nih yang baru banget ikutan mechanical keyboard. Kalau sebelumnya saya pakai itu, yang di sana kelihatan kan Vortex VX7 kalau nggak salah. Nah, sekarang coba pakai ini. Cakep sih ini stylenya ya. Saya ngeliatin dari style ya. Kalau secara fungsi, secara clicky atau enggak itu mungkin dari reviewer lain yang tahu ya, youtuber lain yang lebih ngerti. Di sini saya cuma ya nyoba-nyoba aja lah istilahnya. Apakah enak apa enggak. Nanti kita juga sound test ya, kita lihat. Oke, sekarang kita singkirin dulu, kita lihat yang lain. Nah, di sini kita juga dapat apa ini? Stiker. Kita dapat stiker. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 buah stiker. Oke, ini stikernya udah di cutting ya sama dia. Selanjutnya kita dapat user manual. Nah, ini sekarang keyboardnya kita lihat secara detail ya.
Kalau dilihat dari keycapsnya sih ini cakep banget sih. Saya pribadi juga kurang paham ya, entah itu PBT, ABS atau apapun itu bedanya. Cuman kalau di sini saya secara visual aja ngeliatnya, secara tampilan sih cakep banget sih. Dari perpaduan warnanya, dari frame-nya juga kelihatan ada tebel di samping ini. Ini selera banget sih sebenarnya, tapi dari selera saya sih saya senang banget kalau model yang tebal gini. Nah ini juga, meskipun dia plastik, tapi oke lah. Ini bobotnya juga terasa lumayan berat. Kalau kita agak miring-miringin, dia juga cukup solid sih. Nah saya nggak tahu nih kalau teman-teman yang pakai keyboard dengan case metal apakah rasanya lebih menarik atau enggak. Mungkin kapan-kapan kalau ada rezeki saya coba juga deh nanti keyboard yang case metal seperti apa rasanya. Oke, dan lihat di belakangnya. Dan belakangnya gini cuma polos aja, ada tempat-tempat karetnya ya. Di sini ada tombol switch, ada B dan G. B kalau nggak salah namanya Bluetooth, G itu untuk dongle wirelessnya. Ini adalah tombol on off. Mungkin kalau misalnya lagi pas nggak dipakai kabel ya, kita pencetin yang on biar baterainya kepake. Di sini ada tulisannya, press play, display. Kemudian ada dongle-nya di sini. Nah sekarang coba kita tes seberapa kuat sih magnet dari kaki-kakinya nempel. Nah ini ada magnetnya, kita coba tes. Oh lumayan ya, lumayan kenceng. Coba lagi. Tuh, lumayan kenceng sih. Oke, terus lagi. Lumayan kenceng. Kemudian kita lihat di sini. Nah di sini ada 3 buah USB, pertama USB-C, USB-A, dan ada 2. Jadi posisinya itu ada di samping ya, ada di depan tapi agak ke samping. Kalau misalnya saya lihat dari keyboard yang ada di pasaran, kayaknya memang banyak yang modelnya di samping sini ya, di sini atau di atas sini. Nah kalau ini modelnya ada di sini. Oke. Yang katanya menggunakan cherry profile ya. Nah, saya juga kurang paham nih cherry profile. Jadi teman-teman lihat seperti ini. Ya. Oke. Terus dari samping ini ya penggunaan cherry profile-nya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke sound test-nya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan katanya di sini dia itu punya interference ya. Saya juga sempat lihat beberapa YouTuber bilang kalau ada interference. Masalahnya adalah saya udah keburu beli sebelum saya tahu ada yang namanya interference. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah saya bisa menyadari interference itu seperti apa? Karena saya pribadi kan memang bukan antusias terhadap mechanical keyboard ya, jadi masih awam banget lah istilahnya. Kira-kira seperti apa sih interference itu? Nah, saya coba cek, katanya itu ada di sekitar row 2, row 3 ya. Kerasa ada ganjelan-ganjelan seperti itu. Ini coba saya cek, ini di key AZ ya. Apakah ada perbedaan gitu pas ngeklik? Sejujurnya, saya nggak ngerasa ada bedanya sih.
di antara tiga ini. Coba kita yang lain. Sejujurnya saya nggak ngerasa ada bedanya. Nggak tahu ya, kalau yang lebih sensitif mungkin akan kerasa bedanya. Nah, tapi yang pasti di sini saya ngerasa ada bedanya di tombol ini enter atau tombol return. Jadi pas saat saya ngeklik tombol misalnya L nih atau O nih, ini benar-benar sama aja menurut saya, nggak ada bedanya. Tapi pas saya klik tombol return, ini ada kayak misalnya harusnya dia turunnya sekitar 5 mili. Nah, tapi pas di tombol return kayaknya cuma bisa turun sampai 3 mili. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi kerasa lebih pendek loh istilahnya daya ditekannya di tombol return. Nah, nggak tahu nih nanti apakah bisa diganti dengan cara ganti switch atau sebagainya. Nanti coba saya cari dulu. Nah, sekarang kita coba cek dengan keyboard lama saya, keyboard Vortex VX7. Kira-kira seperti apa suaranya untuk sebagai perbandingan. Dan saya juga lupa dia pakai switch jenis apa dan model apa, saya juga agak lupa. Kalau nggak salah OTEMU ya kalau untuk yang ini keyboard Vortex VX7 ini. Cek benar ya, keyboard Vortex VX7. Nah, dia menggunakan kalau nggak salah OTEMU Brown ya. Saya pakai OTEMU Brown di sini. Jadi kita akan cek seperti apa suaranya, karena memang saya pribadi lebih prefer untuk menggunakan keyboard yang layoutnya lebih besar. Walaupun yang 65% cantik, tapi saya butuh keyboard tombol functionnya, tombol 1 F2 dan lainnya, karena kan kepake banget buat saya arsitek di AutoCAD. Nah, kita cek. Ya, oke, kalau begitu segitu saja dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe biar saya lebih semangat untuk bikin video lagi. Dan kalau ditanya apakah saya akan nge-loop dan nge-modif keyboard ini, kayaknya sih saya akan mencoba untuk melakukan hal tersebut. Cuman saya mesti riset dulu nih, terutama untuk ke youtuber-youtuber gede, karena kan mereka lebih paham ya gimana caranya. Jadi saya harus belajar lebih dalam lagi tentang mechanical keyboard. Kalau teman-teman ada ide untuk gimana caranya, untuk kira-kira modifnya seperti apa, juga tulisin di bawah biar saya juga lebih paham. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.